Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supriyanto untuk membahas peradaban dinasti Fatimiyah dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kami mahasiswa STAI Madiun, saya dibantu Nidaul Hasanah mempresentasikan dinasti Fatimiyah. Oke, langsung saja kita akan membahas sejarah berdirinya. Latar belakang dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang pernah ada dalam peradaban Islam. Kita perlu mengetahui apa saja sejarah peradaban dan bukti-bukti peninggalannya. Rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Kedua, bagaimana kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, penyebab keruntuhan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berdiri tahun 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara. Berawal dari kaum Syiah Ismailiyah yang berselisih paham dengan Syiah Imamiyah tentang Imam ke-7. Semenjak Imam Ismail meninggal, aktivitas aliran ini dimulai. Founding father-nya siapa? Ya, ini dipimpin oleh orator handal Ismailiyah bernama Abu Abdullah, dikenal dengan Asy-Syi'i. Kemudian menobatkan Said ibnu Husain al-Salamiyah. Selanjutnya merebut kekuasaan dinasti Aghlabiyah dari Ziyadullah III dari Tunisia. Di sini awal berdirinya dinasti Fatimiyah. Ada 14 khalifah ya, 7 khalifah kuat dan 7 khalifah lemah. The glory of dinasti Fatimiyah bisa dilihat dari peninggalan bangunan ya, masa Khalifah Al-Aziz kelima, diliputi kedamaian, kesenian arsitektur berkembang dengan pesat. Buktinya bangunan istana masjid yang indah, mendapat tempat tertinggi sebagai negara Islam di wilayah Mediterania Timur dan menjadi saingan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Berikutnya ini contoh-contoh peninggalan dinasti Fatimiyah. Ada Dar al-Ilmu, yaitu rumah ilmu, Dar al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan, Masjid Agung Al-Azhar di Mesir. Khalifah Al-Aziz adalah seorang penyair dan menyenangi pendidikan. Dikembanglah Masjid Agung Al-Azhar sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Oke, selanjutnya ini beberapa peninggalan, yaitu porselin, guci keramik, perhiasan emas, intan dan sebagainya, karena Afrika kaya dengan tambang-tambang. Selain itu juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tokoh-tokoh ilmuwan dinasti Fatimiyah. Ali ibnu Yunus berhasil menciptakan tabel astronomi. Ya. Jadi Ibnu Yunus ini adalah ahli kaji cuaca. Beliau menyusun buku tentang cara melihat cuaca ya. Berikutnya adalah Al-Hazan atau Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haisam, peletak dasar optik dan ilmu fisika. Karya terbesarnya kitab Al-Manazir. Juga ada Amar ibnu Ali Al-Mausili, penyembuhan penyakit mata katarak. Berikutnya adalah masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Penyebabnya, 1. Melemahnya khalifah khususnya sejak Al-Muntansir, yaitu sejak khalifah ke-8 sampai ke-14, dikarenakan usianya relatif masih muda ketika menjadi khalifah. 2. Perpecahan dalam tubuh militer, yaitu unsur bangsa barbar, bangsa Turki. Yang ketiga, bencana alam, kekeringan yang melanda, dan adanya wabah penyakit. Keempat, serangan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, menandai berakhirnya dinasti Fatimiyah.
dan awal mula dinasti Ayyubiyah ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pepatah, jangan hanya melihat bunga mawar itu indah, tetapi bagaimana duri yang tajam itu menghasilkan mawar yang indah. Jangan hanya melihat hasilnya yang indah, tetapi kita lihat proses yang menyebabkan bagaimana duri yang tajam itu menghasilkan sesuatu yang indah berupa bunga mawar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu.